Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu gembira. Jumpa lagi bersama saya, Suster Grace di channel Suster Grace. Pada kali ini, saya akan mengajak teman-teman yang baru mau berlatih atau belajar menjadi lektor, ataupun sekedar jadi pengetahuan bagi teman-teman yang biasa menjadi lektor dadakan atau tiba-tiba diminta untuk menjadi lektor, baik di gereja atau di tempat-tempat biasa ada perayaan begitu. Nah, kalau seumpamanya teman-teman tidak siap, kan pasti gelagapan begitu. Atau juga jangan sampai disuruh menyiapkan bacaan untuk perayaan Ekaristi, dan teman yang belum berpengalaman pasti bingung ini mau menyiapkannya bagaimana. Nah teman-teman, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman buku-buku bacaan yang kita pakai di dalam gereja. Itu ada 3 jilid. Nah, yang pertama yang seperti ini, buku bacaan untuk hari-hari besar dan hari Minggu dan hari raya. Ini untuk jilid pertama. Nah, yang jilid kedua itu buku bacaan untuk misa harian. Nah, ini. Dan yang ketiga itu buku bacaan untuk peringatan para kudus dan aneka upacara dan kepentingan ibadat kematian. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ada 3 jilid. Nah, saya akan memperkenalkan atau menjelaskan satu-satu cara menggunakan atau menyiapkan buku ini sesuai dengan perayaan yang akan dirayakan. Saya mulai dari jilid 1, yaitu buku bacaan kitab suci untuk hari besar dan hari Minggu. Yang ini. Jadi saya akan memperkenalkan yang ini. Nah teman-teman, apa yang perlu kita ketahui saat menyiapkan atau kita bertugas untuk membaca bacaan ini? Kita akan lihat ya. Nah teman-teman, buku jilid pertama atau jilid yang 1 ini untuk buku bacaan pada hari-hari besar, dan yang dimaksud dengan hari-hari besar itu adalah hari Minggu dan hari-hari raya lainnya. Nah, untuk menyiapkan ini atau untuk supaya kita tahu bacaan mana yang akan kita bacakan, maka kita perlu pedoman penanggalan liturgi, karena ini harus disesuaikan dengan penanggalan liturgi yang berlaku. Nah, contohnya menurut penanggalan liturgi tahun 2023 ini kita berada di tahun A. Dan untuk mengetahuinya itu maka kita membuka tahun A. Untuk menyiapkannya kita membuka tahun A. Ini teman-teman. Nanti kalau umpamanya kita mau menyiapkan untuk hari Minggu, contohnya hari Minggu keempat tahun A, maka kita akan cari untuk bacaan hari Minggu biasa tahun A. Kita sudah dapat tahun A dan kita buka sampai di halaman hari Minggu biasa keempat. Di situ sudah tersedia. Di situ kita bisa lihat bacaan mana yang harus kita baca. Ini bacaan pertama. Kemudian Mazmur tanggapannya ini, karena biasanya pada hari Minggu biasanya ada pemazmur gitu. Nah, lalu kemudian bacaan kedua, kita tinggal buka saja. Ada bacaan kedua yang kemudian nanti dilanjutkan dengan bait pengantar Injil. Nah, tetapi bait pengantar Injil juga biasanya dibawakan oleh pemazmur.
Berikut dilanjutkan dengan bacaan Injil. Nah, untuk tahun A, bacaan Injilnya dari Injil Matius. Karena tahun A berarti kita adalah tahun Injil Matius. Kalau tahun B, tahun Injil Markus. Dan tahun C adalah tahun Injil Lukas. Gitu. Jadi cocok dengan bacaan ini, harus sesuai dengan yang ada dalam penanggalan liturgi. Nah, begitu selanjutnya teman-teman, kalau umpamanya kita berada di tahun B, maka kita persiapkan yang di bagian ini, di dalam buku ini, masih di dalam buku ini, kita persiapkan yang di tahun B dengan hari Minggu yang bersangkutan. Kita tinggal buka. Nah, ini sampai dengan tahun C, semua ada di dalam. Begitu teman-teman. Supaya jangan bingung, ini kok bacaannya banyak. Jadi pedoman utamanya adalah kita melihat penanggalan liturgi yang berlaku atau yang ada saat ini. Nah, ini untuk buku jilid 1 yang kita gunakan di dalam perayaan Ekaristi untuk buku bacaan. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan saya tentang bagaimana cara menggunakan buku bacaan jilid 1. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.